Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabana as-salawat al-khams. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ibu dan anak-anakku jamaah tarawih witir di malam hari yang berbahagia ini. Malam keberapa nak? 11. Ya, mudah-mudahan kita menjadi mujahid-mujahidah, menjadi juara-juara bertahan untuk melaksanakan qiyamul lail hingga akhir Ramadan. Amin. Pertama, mari kita menjadikan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membimbing kita dalam hidup dan kehidupan ini, yang selalu memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan kita jauh-jauh dari wabah atau pandemi COVID-19. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Ibu dan anak-anakku semuanya, malam ini kajian kita masalah sholat khusyuk. Apa itu pengertian sholat dan bagaimana cara untuk menggapai khusyuk di dalam sholat. Sholat itu suatu kewajiban. Sholat itu berarti doa secara bahasa. Sedangkan sholat menurut istilah fikih, as-sholatu syar'an hiya aqwalun wa af'alun mufattatahatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim bisyara'itin makhsusah. Artinya sholat secara syarak yaitu perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau laki-laki setinggi telinga, kalau perempuan setinggi bahu. Allahu Akbar. Ya, kalau laki-laki setinggi telinga. Allahu Akbar. Takbir pertama itu namanya takbiratul ihram. Artinya takbir yang melarang kita berbicara selain bacaan-bacaan dalam sholat. Tidak boleh. Ada orang ucap salam di pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tunggu ya lagi sholat. Tidak boleh, batal sholat kita. Tidak boleh berbicara yang lain. HP, bunyi HP, nenek. Halo, tunggu ya, sebentar lagi sholat. Tidak boleh. Biarin aja. Ya, biarin aja. Sholat, bacaan-bacaan sholat kita baca. Ya. Mulai dari Al-Fatihahnya, ayatnya, doa rukuknya, i'tidalnya, doa sujudnya, doa iftitah tadi lupa ya. Doa duduk antara dua sujud, ya. Doa tasyahud awal, doa tasyahud akhir. Salam. Apa doa tasyahud akhir? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kalau doa iftitah Fatihah, doa rukuk iktidal dianggap sudah hafal ya. Nah, bagaimana supaya kita dapat meraih khusyuk dalam sholat? Yang pertama, kita tanamkan di hati kita bahwa waktu kita siapkan memang untuk sholat. Tawajjuhul qalb, kata Imam Al-Ghazali, menghadapkan, menyatukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang kita tuju hanya Allah. Ilahi anta maqsudi, hanya engkau yang kami tuju ya Allah. Waridhaka matlubi, dan keridhaanmu yang kami cari. Tawajjuhul qalb. Yang kedua, apa yang mengganggu kita sebelum sholat supaya dimatikan, supaya dihindari. Pintu yang terbuka, kalau ada tamu yang lain masuk misalnya mengganggu kita, tutup dulu pintu baru kita sholat. Kalau setrika kita hidup terganggu, matikan dulu. TV hidup, matikan dulu TV-nya supaya tidak mengganggu kita dalam sholat. HP kita demikian juga, supaya kita dimatikan dulu supaya khusyuk di dalam sholat. Ainal khasyi'un, di manakah orang-orang yang khusyuk? Di manakah orang yang khusyuk? Ini jawabannya. Yang kedua, ketika kita sebelum sholat, bahwa kita persiapkan sajadah kita. Sajadah itu yang sebagusnya tidak warna-warni, tapi susah juga mencari sajadah tidak warna-warni ya, susah juga. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian mata kita hanya ke tempat sujud, jangan kanan kiri atau ke depan, hanya ke tempat sujud kita. Mata kita terfokus ke sana. Berikutnya diupayakan bacaan-bacaan sholat itu dibaca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas huruf-hurufnya, makharijul hurufnya. Pangkal awal tengahnya jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Jadi itu dibaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Langkah berikutnya supaya khusyuk salat kita, gerakan-gerakan salat itu supaya baik, bagus, tidak asal jadi. Berdirinya lurus, rukuknya juga lurus, punggungnya ini seperti huruf dal. Allahu Akbar. Ketika rukuk
i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud benar-benar. Sujudnya anggota yang 7 bagus. Anggota yang 7, dahi atau muka, kedua telapak tangan, 3 ya. Terlalu ya. Kemudian kedua lutut dan kedua ujung jari kaki kita, 7 kelihatan. Itu sujud yang benar. Berikutnya diupayakan arti apa yang dibaca itu nyambung artinya ke hati. Lidah kita mengucapkan bacaan-bacaan sholat, artinya nyambung ke hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Yang mempunyai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan kepadamu jua kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat atau sesat. Amin. Perkenankan ya Allah. Itu contohnya. Demikian juga yang lainnya. Dan mungkin kita sampaikan satu persatu. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Warhamni, sayangi aku. Wajaburni, warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan dosa-dosaku, dan lain sebagainya. Jadi nyambung. Apa yang diucapkan oleh lidah artinya nyambung ke hati kita. Setelah itu ada tumak ninahnya. Ada tumak ninahnya. Rukuknya ada tumak ninahnya. Apa dibaca bacaan rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Pakai salah satu, jangan pakai dua-duanya. Ya, salah satu aja dipakai ya. Nah, jadi ada tenggang waktu rukuk itu, ada tumak ninahnya, istirahat sejenak. I'tidal juga demikian, baca bacaan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi itu ada tumak ninah. Duduk, sujud, kemudian duduk antara dua sujud, ada tumak ninahnya, dibaca bacaan-bacaannya dengan bagus, dengan jayyid. Mudah-mudahan amal sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu kita salam. Kalau kita bertindak sebagai imam, ya cekatan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmumnya. Ya, salam ke kanan. Kemudian agak cepat sedikit baru salam ke kiri. Kemudian makmumnya salam ke kanan.
Ketika imam sudah selesai, baru makmum salam ke kiri. Demikian antara lain tipsnya, langkah-langkahnya supaya kita khusyuk di dalam salat. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini termasuk qad aflahal mu'minun, termasuk orang-orang yang beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Salah satunya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan mudah-mudahan kita nanti dimasukkan Allah dalam surganya, surga Firdaus. Demikian kultum kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.